Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sabrianto dengan NIM 6211420037 dari Rombel Fisiologi and Exercise Therapy. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komunikasi, kemudian konsep dasar komunikasi, dan tujuan serta manfaat komunikasi. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi sebenarnya sama dengan sejarah peradaban manusia. Sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini, yang disebut sebagai zaman Cro-Magnon, bahasa sebagai alat berkomunikasi sudah dikenal. Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan ataupun penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka, baik berupa pidato maupun diskusi, dengan tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain. Komunikasi terus berkembang, tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep dasar komunikasi. Konsep dasar komunikasi terdiri dari pengertian komunikasi, elemen-elemen komunikasi, kemudian jenis komunikasi, dan proses komunikasi. Pengertian komunikasi itu sendiri adalah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar dari kata komunis adalah komuniko, yang artinya berbagi. Komuniko juga berasal dari communication, yang berarti membuat sama. Jadi, jika dua orang terlibat dalam komunikasi, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dikomunikasikan, yakni baik si penerima maupun si pengirim sepaham dari suatu pesan tertentu. Kemudian, elemen-elemen dalam komunikasi ada 7, yaitu yang pertama sumber, kemudian pesan, saluran, penerima, hambatan, kemudian umpan balik, dan situasi. Untuk jenis komunikasi ada 6, yaitu komunikasi intrapribadi, kemudian komunikasi antar pribadi, kemudian ada komunikasi kelompok, komunikasi publik, lalu ada komunikasi organisasi, dan yang terakhir yaitu komunikasi massa. Kemudian ada proses komunikasi. Komunikasi tidak pernah dari suatu proses. Oleh karena itu, apakah pesan dapat tersampaikan atau tidak tergantung dari proses komunikasi yang terjadi. Proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan-pesan dari pesan sebagai komunikator dan kepada penerima pesan sebagai komunikan. Dalam proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian antara kedua belah pihak. Kemudian ada tujuan dan manfaat komunikasi. Komunikasi mempunyai tujuan menjadi dasar untuk apa komunikasi tersebut dilakukan. Tujuan komunikasi dapat dilihat dua perspektif kepentingan, yakni kepentingan sumber atau pengirim atau komunikator dan kepentingan penerima atau komunikan. Dengan demikian, maka tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Selain itu, fungsi komunikasi untuk fungsi informasi, fungsi komando akan perintah, kemudian fungsi mempengaruhi dan penyaluran, lalu ada fungsi integrasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.